kita mau memulai ibadah ini dengan semangat. Yuk kita beri tos kanan kiri. Happy Sunday, lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Amin. Happy Sunday, Happy Sunday. Woo! Ku tinggikan, ku agungkan, lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Amin. Yesus, Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus. Sekali lagi kami katakan, ku agungkan hanya nama Yesus. Yesus, Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Thank you Jesus God. Terima kasih Bapa. Kami katakan, tak terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasihmu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Come on! Tinggikan, lakukan hanya nama Yesus. Yesus, Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku lakukan hanya nama Yesus. Yesus, Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Mari kita bungkuk tangan di atas kepala kita. Thank you Jesus. Sekali lagi kami katakan, tak terbatas karyamu, tak terukur. Kau menebus hidupku. Dengan apa? Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Kepada saya, ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus. Yesus, Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus. Yesus, Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Amin. Sekali lagi kami katakan, ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Kami katakan, ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Sekali lagi, ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Yang bertata dan berkuasa selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus. Yesus, Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Sekali lagi kami katakan, ku agungkan hanya nama Yesus. Yesus, Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus. Yesus, Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus. Yesus, Kau bertata dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Woo. Woo. Oke, silakan duduk. Mari kita benar-benar menyiapkan hati kita. Kita
secara pribadi, lepas pribadi kita ambil waktu, kita benar-benar menenangkan hati kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup kita. Kita ambil waktu benar-benar khusus untuk Tuhan. Kita mungkin benar-benar diam dulu, kita rasakan hadirat-Nya, izinkan Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Apabila mungkin di antara kita ada yang melakukan kesalahan, dosa, kita boleh mengakuinya. Kita mohon ampun sama Tuhan. Kita benar-benar mengkhususkan waktu dalam 2 jam ke depan ini hanya untuk Tuhan. Kita benar-benar memberikan semua yang kita miliki. Kita mengakui, menyerahkan hidup kita. Mari kita benar-benar ambil waktu. Kami menyembah-Mu Tuhan, terima kasih. Just take your time, just worship God. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Kami rasakan kasih-Mu dan indahnya Tuhan. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku
Sekali lagi kami katakan, ku rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Urusanmu penuhi dengan kasih-Mu. We worship You Lord. Kami hadirat-Mu. Thank You Jesus. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur Bapa. Menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi kami katakan, ku rasakan. Come on, jemaat, let's have just worship God. Dan indahnya kekudusan. Kami mengambil waktu ini Tuhan. Kami mau diam Bapa. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi kami katakan, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi kami sembah Engkau. Mari kita ambil waktu ini, just worship God. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Engkau yang bekerja dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyembah Engkau, ku mengangkat Tuhan. Tanganku dan ku bersyukur. Menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita ambil waktu, kita just worship God. Kami mau diam di hadirat-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau Bapa. Mari kita sembah Allah kita. Mari kita sembah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan ampuni kami Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih mendukakan Engkau Bapa. Kami mohon ampun Tuhan. Kami hidup hanya untuk Engkau Bapa. Semuanya untuk Engkau saja Tuhan. It's all about You Jesus God. Terima kasih Bapa. It's all about You. It's all about You. Kami sembah. It's all about You Lord. Come on, just worship God. Terima kasih Bapa. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan. We
about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, God. Terima kasih Tuhan. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Sekali lagi kami katakan, It's all about you, God. Jesus. It's all about you. It's all about you. Terima kasih Bapa. It's all about you. sekali lagi kami katakan, It's all about you, God. Ini semua untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. I'm coming to us. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, God. Jesus, I'm sorry, Lord, for the things I've done. Kami mohon ampun, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Jesus, I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, God. Jesus, I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Amen. Hallelujah. It's all about you. It's all about you, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika kami mengatakan it's all about you, Jesus, kami sedang bercermin di hadapan cermin yang sangat jernih, Tuhan. Is it benar-benar it's all about you? Karena memang kadang-kadang kami menyadari ya Tuhan, bahwa kadang-kadang it's not about you, it's about me kadang-kadang. Dan kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami. Kami belajar memiliki roh seperti Yohanes Pembaptis. Biarlah Engkau semakin bertambah-tambah dan aku semakin berkurang. Tuhan Engkau menolong kami ya Tuhan, karena dalam perjalanan kami, bahwa pada akhirnya kami menuju satu titik, yaitu kekekalan.
Dan di dalam kekekalan itu Tuhan, kami diperhitungkan untuk apa yang kami lakukan di muka bumi ini. Kalau Tuhan memberikan kami kesempatan-kesempatan, kepercayaan-kepercayaan, kesanggupan-kesanggupan untuk berkarya, untuk berdampak di dalam kerajaan Allah. Oh Tuhan, kami mau berdoa, biarlah jiwa roh yang dikuasai it's all about you itu menyerap, itu terserap di dalam setiap kami ya Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan biarlah Roh Kudus Engkau bekerja di dalam diri kami. Terlepas dari semua kekhawatiran kami, terlepas dari semua keinginan kami, biarlah Tuhan Engkau menjadi magnet di dalam hidup kami. Yang menarik di setiap diri kami ya Tuhan. Untuk sekali lagi ya Tuhan, untuk Engkau yang dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kesetiaanmu. Kami mengucap syukur untuk itu. Dan setiap kami yang sudah hadir, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan kesehatan yang Kau berikan. Kami bersyukur buat berkat, kecukupan yang Tuhan Kau berikan. Kami juga bersyukur bahkan untuk tantangan-tantangan kehidupan yang membuat kami menjadi semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat setiap firman-Mu yang kami akan dengar. Karena kami hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi hidup oleh setiap perkataan firman Tuhan. Demi nama Yesus Engkau urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih puji Tuhan untuk tim worship yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang terakhir bulan Mei ya saudara-saudara. Shalom, apa kabar? Ya, kita sudah hampir menyelesaikan bulan yang kelima dan memasuki bulan yang keenam. Terasa 2023 kita hampir jalani separuh jalan saudara-saudara. Dan bagi kita saudara-saudara mungkin waktu seperti berulang begitu saja. Tetapi sesungguhnya tidak, karena di dalam waktu itu ada kesempatan-kesempatan, di dalam waktu itu juga banyak hal yang kita temui ya saudara-saudara. Dan hari ini juga, ini hari adalah Pentecost Sunday atau ini adalah hari Pentakosta ya saudara-saudara, hari Pentakosta. Di mana kalau orang-orang Israel ini adalah hari yang ke-50. Jadi setelah mereka Paskah, kemudian biasanya mereka akan menunggu sampai pada hari yang ke-50. Dan ini adalah hari yang ke-50. Penta itu 50 ya, 50. Dan di hari raya Pentakosta ini, itu gereja dilahirkan saudara-saudara. Jadi gereja dilahirkan, dan kelahiran gereja kita perlu mengucap syukur karena pada waktu gereja lahir itu ada 3.000 orang bertobat dari berbagai suku dan bahasa yang datang di Yerusalem. Itu sebabnya pagi hari ini saya akan menyampaikan satu renungan yang saya beri judul dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, saya sengaja memilih satu topik ini karena topik ini seringkali disalah mengerti, baik oleh kalangan Pentakosta karismatik sendiri maupun oleh kalangan non-Pentakosta karismatik. Dibaptis dengan Roh Kudus. Kadang-kadang saudara mendengar satu dibaptis oleh Roh Kudus. Yang benar itu dibaptis dengan Roh Kudus. Yang benar itu saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara? Nanti saya jelaskan. Tetapi kata dibaptis ini saudara-saudara, ya, kata dibaptis. Betapa sering kita mendengar kata dibaptis. Siapa yang di sini sudah dibaptis air? Angkat tangan. Semua ya?
Oke. Semua dibaptis. Dan kata dibaptis kita melihatnya, ya kalau di SIF ini sepanjang pembaptisan selalu meminjam kolam renang di Geraha Family J43. Sejak awal kita melakukan pembaptisan di sana dan lumayan saudara-saudara, karena air selalu penuh ya saudara-saudara. Dan saudara-saudara, dibaptis itu artinya ditenggelamkan, betul ya. Dan kadang-kadang kita memandangnya sebagai sebuah, ya itu acara agama, itu ritual, betul. Kita percaya kepada Yesus, dibaptis. Beberapa waktu mungkin ada di antara saudara, keluarga saudara juga dibaptis, begitu ya. Kadang-kadang kita juga ribut tentang dibaptis selam sama dibaptis percik, begitu. Tetapi saudara-saudara, kata dibaptis itu sendiri berarti dalam bahasa Inggris to dip, ditenggelamkan, dibenamkan. Jadi saudara-saudara, next. Pernahkah saudara-saudara, supaya kita mengerti ini, supaya kita tidak hanya terbatas dalam gambaran dibaptis air saja, tetapi pernahkah Anda dipenuhi oleh masalah sampai pikiran dan sikap serta perilaku Anda dikuasai oleh masalah itu? Pernahkah saudara-saudara mengalami ini? Mengalami ada satu masalah dan masalah itu begitu, masalah yang terjadi itu, kalau kesehatan mungkin di dalam diri kita, tetapi masalah pekerjaan, masalah percintaan, masalah masalah relationship baik dengan keluarga, orang tua, atau ada hal-hal yang lain. Dan saudara-saudara, kadang-kadang namanya masalah. Apa sih definisi masalah saudara-saudara? Apa sih masalah itu artinya saudara-saudara? Masalah apa saudara-saudara? Masalah sederhananya adalah, apa sih kalau saudara-saudara tahu itu masalah? Masalah itu adalah gap antara harapan dan kenyataan, itu namanya masalah. Itu bisa kecil, bisa besar. Saudara-saudara, saudara mau misalnya siang nanti mau makan makanan yang enak, begitu ya saudara-saudara, ya, mau makan makanan yang enak. Saudara berpikir atau saudara pesan makanan yang kemudian saudara sudah mendengar bahwa makanan itu enak. Dan ketika saudara pesan makanan itu dan kemudian saudara sudah disajikan, saudara makan, ternyata tidak sesuai ekspektasi saudara-saudara. Saudara punya ekspektasi nilainya 10. Tetapi ternyata rasanya, ya rasanya 10 itu, tetapi rasanya ternyata mungkin 6. Ya. Kebersihannya mungkin saudara nilai 5. Nah saudara, terjadi gap antara apa yang kita harapkan dan yang di dalam kenyataan itu adalah masalah. Tetapi bedanya masalah-masalah begitu tidak membuat kita itu menjadi pusing. Ya saudara-saudara, paling kita akan mengatakan, yalah kalau begitu saya nggak akan ulangi lagi ini ya. Jadi ada masalah-masalah yang sifatnya saudara-saudara bisa handle begitu aja, atau saudara-saudara tidak punya beban apapun karena itu kecil saudara-saudara. Karena itu kecil saudara-saudara. Tetapi ada masalah-masalah, gap yang terjadi, saudara punya harapan dan kemudian kenyataannya itu berbeda. Itu sesuatu yang besar, sesuatu yang membuat kerugian, menyebabkan saudara mengalami kerugian, saudara mengalami apa yang kemudian saudara bayangkan menjadi berubah semua. Itu masalah, kemudian masalah yang besar. Makanya kadang ada orang yang kemudian kamu nggak mau, apakah engkau mau, Anda mau tidak punya masalah? Bagaimana kalau dari definisi bahwa masalah adalah gap ya antara perbedaan antara harapan dan kenyataan. Bagaimana saudara supaya saudara tidak punya masalah? Gimana? Bagaimana saudara supaya tidak punya masalah? Ya, mati. Betul, mati. Saudara tidak punya masalah, tapi saudara menyebabkan masalah yang hidup ya, saudara. Bagaimana? Lalu ada orang yang merumuskan begini, saudara. Kalau kamu tidak mau punya masalah, jangan punya harapan. Jangan punya keinginan. Karena harapan itu juga dengan keinginan.
Dan itu sebabnya kemudian ada agama yang kemudian mengembangkan kamu jangan punya keinginan. Supaya kamu tidak kecewa. Supaya kamu tidak punya harapan. Nah saudara, apakah benar? Dan saudara, itulah yang terjadi. Tetapi saudara, sepanjang kita hidup pasti kita punya masalah. Ada masalah entah kecil, besar, atau sangat besar sampai kita tidak mampu lagi. Biasanya masalah yang besar kita kategorikan besar adalah sesuatu yang kita tidak punya kendali, itu masalah besar. Kalau saudara masih punya kendali, itu masalah saudara tidak besar itu. Karena saudara punya kendali gitu ya saudara. Ada tikus masuk ke rumah, saudara punya kendali. Cari tikus itu, racuni tikus itu. Saudara merasa tidak terlalu punya masalah. Tetapi kalau ada sesuatu yang terjadi saudara tidak punya kendali. Saudara kehilangan kendali, biasanya itu adalah masalah yang kemudian kita anggap besar. Sehingga itu bisa memenuhi pikiran, perasaan, dan sikap serta perilaku kita dikuasai oleh masalah itu. Dan sesungguhnya saudara, itu sama seperti saudara dibaptis oleh masalah. Jadi kalau saudara berpikir dibaptis itu artinya dicelupkan lalu selesai, kemudian saudara sudah dibaptis, ya apa yang kamu rasakan dingin. Saudara tahu karena arti baptis itu ditenggelamkan. Sebenarnya ketika saudara punya masalah atau dulu misalnya satu kali saya membuat skripsi dan kemudian ketika skripsi saya hilang dalam satu tekanan tombol karena ya kesalahan saya, maka saya 2 minggu itu seperti rasa penyesalan yang campur baur, perasaan berbagai macam. Jadi saudara, satu peristiwa itu memenuhi pikiran saya, perasaan saya, sehingga saya nggak mau makan. Saudara, rasanya seperti tertunda 1 tahun, banyak pikiran yang kemudian berarti masa depan saya berubah dan lain sebagainya. Tanpa saya sadari sebenarnya itulah arti dibaptis. Ketika saudara-saudara dipenuhi oleh persoalan saudara, atau dipenuhi keinginan saudara-saudara, dipenuhi oleh hobi saudara-saudara, saudara itu dibaptis oleh semua itu. Karena baptis artinya ditenggelamkan seperti kapal kalau karam, saudara-saudara. Kapal kalau karam itu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena bagian-bagian ruang di dalam kapal itu dipenuhinya pelan-pelan. Sampai kalau dia tenggelam sampai dasar, itu artinya semua ruang di dalam kapal itu telah ditenggelamkan. Pertanyaan saya, ketika saudara dibaptis, apakah saudara benar-benar Yesus Kristus itu mengisi setiap ruang-ruang hidup kita? Sehingga kita seperti kapal yang tenggelam. Next. Betapa sering kita membiarkan kita dibaptis oleh masalah dan kesenangan dunia. Padahal Tuhan Yesus menyediakan janji untuk kita dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini menarik sekali saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus memperkenalkan konsep ini, yaitu konsep yang pertama dibaptis oleh karena keselamatan. Saudara dibaptis oleh karena kita mendeklar, memproklamasikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita kemudian menjadi milik Yesus, ya. Kau milikku dan ku milikmu. Kita menjadi seperti itu. Lalu saudara-saudara, Yesus kemudian juga memperkenalkan konsep baptisan yang kedua, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus, bukan oleh Roh Kudus, saudara-saudara. Apa bedanya dibaptis oleh Roh Kudus dan dibaptis dengan Roh Kudus yang tahu bahasa Indonesia? Apa bedanya itu, kalimat itu? Dibaptis oleh Roh Kudus dan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa perbedaannya, saudara-saudara?
Apa perbedaannya? Dibaptis oleh Roh Kudus. Siapa yang membaptis kalau dibaptis oleh Roh Kudus? Ya, siapa yang membaptis? Oleh, kata oleh ini berarti apa? Roh Kudus. Tapi kalau dibaptis dengan Roh Kudus, siapa yang membaptis? Nah, Tuhan Yesus. Bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus digambarkan seperti air. Seperti kalau saudara dibaptis. Waktu saya membaptis saudara-saudara, saya akan membaptis dengan apa? Dengan air. Betul kan ya? Membaptis dengan air, bukan oleh air. Kalau oleh air saya suruh saudara nyemplung sendiri. Air yang kemudian membaptis saudara-saudara. Tetapi sayalah yang membaptis saudara dengan air, ditenggelamkan di dalam air. Saudara-saudara, sehingga baptisan itu kadang-kadang kita memikirkan konsep baptisan dengan Roh Kudus itu seperti kita dibaptis oleh Roh, sehingga gambaran kita karena Roh Kudus itu kita kadang-kadang digambarkan seperti burung merpati, seperti api, seperti air. Kadang-kadang kita di dalam bahasa Inggris impersonate. Kadang-kadang kita membayangkan bahwa baptisan itu sesuatu yang kemudian terjadi abstrak. Padahal tidak, karena yang membaptis saudara dan saya adalah Yesus yang menenggelamkan di dalam Roh Kudus. Coba kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Kebablasan 1. Sebelumnya. Nah, itu dia. Coba kita perhatikan Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5. Demikian, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yaitu Yesus, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Yohanes membaptis. Perhatikan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan di sini, Tuhan Yesus menggunakan satu di dalam ayat yang kelima, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam teks yang lain, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa kalau aku membaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang itu akan membaptis kamu dengan Roh. Jadi Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus, saudara-saudara. Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Next slide. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Jadi murid-murid Yesus pergi ke Bukit Zaitun, lalu Yesus naik ke surga. Bukit Zaitun itu di luar Yerusalem. Lalu karena dilarang meninggalkan Yerusalem, mereka balik lagi ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Berarti mereka nggak punya rumah di Yerusalem. Numpang, saudara-saudara. Mereka tamu. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartimeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, menarik sekali begini, saudara-saudara. Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk membaptis. Mereka dibaptis bersama dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus kepada murid-murid yang berasal bukan dari Yerusalem, dari Galilea. Galilea itu daerah pinggiran, saudara-saudara. Galilea itu kalau
Kalau itu daerah namanya daerah utara. Kalau Israel itu dibagi menjadi dua, utara dan selatan. Selatan itu ibu kotanya Yerusalem, utara itu dulu ibu kotanya Samaria. Utara itu dalam zaman kerajaan perjanjian lama itu murtad duluan, saudara-saudara. Murtad duluan. Sehingga kerajaan orang-orang utara ini dianggap lebih rendah kerohaniannya. Karena kemudian Yerusalem menjadi pusat keagamaan, maka Yerusalem dianggap kota suci. Dan kalau orang-orang yang tinggal di Yerusalem itu dianggap lebih tinggi kerohaniannya, saudara-saudara. Lebih tinggi kerohaniannya. Sehingga kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul, waktu para murid-murid ini mereka dibaptis dengan Roh Kudus, kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka kemudian dikatakan, loh itu orang-orang Galilea yang ngomong ya. Itu orang-orang desa, itu orang-orang pinggiran. Kok kenapa? Ada apa yang terjadi? Saudara-saudara perhatikan di sini. Saya melihat begini saudara-saudara, bahwa karya baptisan Roh Kudus itu membawa orang-orang yang dipinggirkan, membawa orang-orang yang tidak dianggap untuk kemudian menjadi orang-orang yang bisa didengar, orang-orang yang kemudian punya otoritas, orang-orang yang dari pinggir kemudian berada di tengah pusat yaitu keagamaan di Yerusalem untuk melakukan restorasi, pemulihan, transformasi di Yerusalem. Saudara-saudara, orang-orang Yerusalem, saudara bayangkan begini saudara-saudara, kalau saudara dari luar kota yang lebih kecil, kemudian saudara pergi ke Surabaya, saudara-saudara pergi ke Surabaya, apalagi numpang ya, saudara-saudara. Saya ingat pertama kali saya ada di Surabaya, saya tidak terlalu kenal banyak orang. Ya memang kadang-kadang saya pelayan di Surabaya, tetapi itu kan hanya hari Minggu dan selesai pulang. Dan ketika mulai tinggal di Surabaya, saya mulai siapa ya selain jemaat SAF yang saya ingin kunjungi, saya kenal. Dan akhirnya saya ingat, saya 6 bulan sebelum akhirnya menemukan rumah kontrakan, hampir setiap minggu saya pergi untuk cari rumah kontrakan. Dan itu saya pakai untuk berkenalan ya, saya pakai untuk berkenalan. Saya ingat saya beli juga meja belajar di Dharma Permesi ini yang kemudian saya berkenalan dengan orang itu. Dan saudara, waktu saya mulai berkenalan, waktu itu saya belum putuskan apakah saya akan pindah dan melayani di Surabaya atau tidak. Karena saya hanya berpikir pada waktu itu di Surabaya sudah banyak gereja, ngapain ada gereja lagi? Saya berpikir Surabaya sudah banyak gereja yang besar-besar, ngapain melayani di Surabaya? Saya merasa bahwa itu bisa terjadi ketidakadilan misi begitu ya. Ada orang yang sudah dengar Injil puluhan kali, sementara ada daerah-daerah sama sekali belum pernah dengar Injil. Ngapain pergi ke tempat itu? Sudah jenuh. Sudah jenuh. Ibarat kalau saudara pergi ke kolam ikan di situ udah pinter. Maksudnya pinter tuh kalau saudara pancing, saudara sudah pergi lebih baik pergi ke laut lepas di mana banyak ikan yang belum pernah dengar Injil. Dan saudara, tetapi ketika saya 6 bulan cari rumah di sini, saudara, wah, awalnya ada yang membantu, lama-lama saudara sungkan sendiri dibantu, tiap kali dibantu nggak pernah jadi ya saudara. Ya sungkan sendiri sama brokernya, saya bilang ya udahlah kapan-kapan saya cari sendiri. Kadang-kadang saya pelayanan tengah minggu di sini, di gereja lain, saya keliling, saya keliling. Dan ketika saya keliling, saya kenalan, saya mulai menemukan bahwa ternyata ada orang-orang, bahkan bukannya ada orang-orang, banyak orang yang belum mendengar Injil, saudara. Sekalipun di mall ada gereja-gereja, tetapi sesungguhnya kebanyakan orang Kristennya itu hanya pindah-pindah aja. Tetapi masih banyak yang belum pernah mendengar Injil sama sekali, saudara. Dan saudara, saya sebagai orang pinggiran dari kota Malang, kota kecil, seperti masuk di Surabaya ini, saya wow ini. Dan saya, saudara, ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kudus membawa murid-murid, membuat murid-murid menjadi dari orang yang pinggiran, orang-orang yang tidak inti, orang-orang yang terpinggirkan, kemudian menjadi pusat perhatian dan melalui mereka Injil diberitakan, saudara. Saudara perhatikan betapa dahsyatnya bagaimana orang-orang yang kemudian diubahkan oleh karena mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, siapa murid-murid itu, saudara-saudara? Mereka para nelayan. Bajunya bau ikan.
Ya, saudara, amis. Orang pada waktu itu nggak seperti kita ini, saudara ya. Bajunya itu maksimal 2, saudara. Makanya kan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan kalau ada 2 itu artinya 2 lapis, saudara. Lapis luar dan outer dan insider atau apa namanya, yang dalaman ya, dalaman dan luaran gitu aja. Kan dikatakan apabila ada yang meminta jubahmu, berikan juga bajumu. Mereka ya sama seperti kalau saudara dengar kisah-kisah Indonesia pada waktu masih dijajah dulu atau baru merdeka, baju mereka ya itu aja, kalau robek ya dijahit lagi, ditempel, saudara. Itu saja. Dan bayangkan para nelayan yang mereka tidak punya baju kerja, ya baju yang di rumah ya baju kerja. Saudara, baunya pasti noticeable, saudara ya. Ini kok bau ikan asin ini, siapa ya, saudara? Oh, Petrus ini ya, saudara. Sehingga saudara-saudara perhatikan. Pada waktu Petrus menyangkal Yesus dan kemudian Yesus ditangkap jauh di sana, Petrus masih mengikuti dari jauh. Lalu ada wanita yang mengatakan, bukankah engkau? Apakah wanita ini ingat wajahnya? Menurut saya tidak. Wanita ini hanya mengenali ciri-cirinya karena Yesus juga orang dari Nazaret Galilea. Mungkin omongannya, saudara, Surabayaan sama Malangan agak beda, saudara ya. Surabayaan kadang-kadang ngomongnya apa? Lupa ya, saya belajar di Surabaya ini ya. Nemen itu apa? Soro, ya kan? Soro. Enak soro gitu ya, saudara. Soro tapi enak, saudara. Awal-awal itu seperti konflik di dalam kosakata saya. Tetapi lama-lama waktu saya pakai enak juga. Nah, saudara, orang-orang pinggiran di tengah hanya tamu menumpang, tetapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus, maka orang-orang ini kemudian dipakai Tuhan menyampaikan kabar baik. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, orang-orang yang kemudian tidak terlalu dianggap, tetapi karena mereka seperti kapal yang tenggelam karam. Bukan hanya luarnya saja mereka diliputi oleh Roh Kudus, tetapi ruang-ruang hati mereka, hidup mereka, pikiran mereka, perasaan mereka yang dulunya galau, yang dulunya kecewa karena junjungan mereka, guru mereka, Yesus yang mereka andalkan, hilang secara fisik. Dan mereka harus bergumul sendiri, mereka harus berjuang sendiri. Tetapi perhatikan betapa janji Yesus di dalam Yohanes pasal 12 dan 14 itu digenapi, bahwa penghibur, penolong itu tidak akan membiarkan kau yatim piatu. Roh Kudus jadi bapakmu, Roh Kudus jadi ibumu, Roh Kudus jadi mamamu, Roh Kudus jadi papamu. Mereka merasakan dan mengalami bagaimana Roh Kudus membuat mereka punya confidence kembali. Saudara-saudara, next slide. Siapapun dan bagaimanapun latar belakang Anda, tidak masalah. Tetapi yang diperhitungkan adalah ketaatan Anda di dalam menantikan janji Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, saya minta ayat yang di atas sebelumnya. Perhatikan, Yesus mengatakan begini. Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Padahal mereka ini sudah tinggalkan, saudara-saudara. Perhatikan, mereka sudah tinggalkan Galilea ini berapa lama, saudara? Sejak Yesus ditangkap, mereka sudah ada di situ kan? Itu berarti kan Yesus menampakkan diri berapa? 40 hari. Makanya ada 2 murid yang mau pulang di Emmaus. Jadi mereka ini, waduh saudara, saya bayangkan mereka ini, waduh sudah tinggalkan kampung halaman lama, saudara. Sejak mereka pergi bersama dengan Yesus pada waktu Paskah, Yesus ditangkap. Lalu mereka itu di Yerusalem orang asing, saudara-saudara, ngekos, juga bukan ngekos, numpang. Itu feelingnya seperti kalau saudara-saudara, saya ingat tuh awal-awal di sini saya melayani dan saya tinggalnya masih di Malang. Begitu selesai saudara-saudara kita makan bersama, saudara-saudara pulang. Saya harus kemana ya? Ya pulang saudara-saudara. Kalau capek
Ya kalau ngantuk-ngantuk saya nge-mall dulu saudara, ngadem dulu saudara. Saya nggak ada tempat saudara, nggak ada tempat. Saudara bisa bayangkan tuh murid-murid lama meninggalkan Galilea. Gara-gara mereka ini waktu Yesus ditangkap, disalibkan, mereka rasanya mau pulang. Saudara bisa melihat betapa sebenarnya para supporter, orang-orang yang mensupport pelayanan Yesus yang ada di Yerusalem itu luar biasa. Makanya disebut ada beberapa wanita, bahkan itu istri sekretaris dari Pilatus, saudara-saudara, namanya Salome, itu mensupport pelayanan. Karena kalau enggak ini murid-murid tinggal selama lebih dari 50 hari ini, saudara-saudara. Siapa yang kasih makan, saudara-saudara? Saudara bisa bayangkan perasaan yang bergejolak, tinggalkan keluarga. Tetapi saudara-saudara, apa yang Yesus janjikan kepada mereka, mereka taati. Jadi ketaatan murid-murid ini jangan dianggap remeh, saudara-saudara ya. Jangan tinggalkan Yerusalem. Lah itu kalau rumahmu nggak apa-apa. Itu bukan rumahmu, itu numpang. Numpang bukan 3 hari, udah sebulan lebih, saudara-saudara. Saudara tahu? Dan baju mereka bukan bawa koper, dua tas troli lengkap isinya, saudara-saudara. Dengan segala perlengkapan. Mereka hanya bawa, makanya waktu mereka diutus bawa 2 aja. Saudara bisa bayangkan ini, saudara-saudara. Tetapi mereka taat. Kenapa mereka taat? Karena mereka tidak pernah melihat guru mereka berdusta satu kali pun. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak memahami dengan benar apa sih dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, sama seperti murid-murid. Apakah mereka pernah punya pengalaman itu sebelumnya? Tidak. Mereka hanya melihat bagaimana karya Roh Kudus di dalam Yesus, pribadi Yesus. Dan tetapi bagaimana mereka kemudian menerima janji dibaptis dengan Roh Kudus, itu belum pernah terjadi, pengalaman itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak punya analogi, tidak punya gambaran. Tetapi yang mereka lihat Yesus yang sudah berjanji. Saudara, ini penting saudara-saudara. Kalau saudara baca Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 11 itu ceritanya tentang pahlawan iman. Diawali ayat 1. Dengan iman kita mengerti bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu adalah iman. Oleh iman kita mengerti bahwa alam semesta telah diciptakan oleh Allah dengan firman, oleh iman. Jadi masa lalu kita memandang dengan iman, kita bisa. Lalu oleh iman, saudara perhatikan, lalu kemudian dikatakan berikutnya, oleh iman Abraham, oleh iman Nuh, oleh iman Musa, oleh iman, sampai ada orang-orang yang tidak dikenal namanya, tetapi karena iman mereka mati. Iman. Pasal 12 kemudian mengatakan, kitab Ibrani pasal 12 mengatakan begini. Oleh karena itu, hendaklah kalian bertanding, sebab kita punya saksi-saksi iman. Dan kemudian kalau saya tidak salah ayat 3, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, kalau saudara sedang menghadapi banyak hal dan banyak saudara tidak ketahui, saudara belajar matamu tertuju kepada Yesus. Next slide, terus slide berikutnya. Dan saudara-saudara, kenapa? Karena tidak semua yang Tuhan janjikan itu saudara bisa mengerti. Sebab kita ini, cara otak kita bekerja, saudara dan saya itu hanya bisa mengerti kalau itu sudah terjadi. Atau ada orang yang sudah mengalami, saudara bisa memahaminya. Oke. Saya sebelum menikah, saudara-saudara, saya banyak baca buku tentang pernikahan. Saya pikir saya mengerti tentang itu menikah. Saya pikir saya mengerti. Tetapi ketika saya benar-benar menikah, pengertian saya mengalami perubahan seperti yang saya alami sebelumnya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara,
kita itu bisa mengerti atau sedikit mengerti oleh karena ada yang mengalami. Tetapi kalau itu sama sekali saudara-saudara, sama sekali apalagi saudara-saudara tidak pernah terjadi di dalam hidup saudara-saudara, saudara dan saya susah mengerti. Kenapa? Karena pengertian kita itu dibatasi oleh indera kita, indera penglihatan, indera perasa, indera peraba, dan semua itu diolah di dalam kepala kita, di dalam otak kita, lalu disitulah kemudian proses itu mengerti. Seperti Thomas, kalau saya nggak sentuh, saya nggak percaya. Itu laki-laki tulen itu. Thomas itu ya saudara-saudara. Kalau saya nggak benar-benar lihat, jamah, cium, bau, saya nggak percaya. Wah saudara-saudara. Tapi saya ingatkan saudara-saudara, banyak hal yang saudara dan saya tidak mengerti karena otak kita ini terlalu kecil saudara-saudara untuk bisa mengerti semuanya. Seperti para murid, belajar taat dan nantikan janji Tuhan. Pandang Yesus saja. Ada satu lagu lama saudara-saudara mengatakan begini. Dalam bahasa Inggris itu mengatakan turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus gitu ya. Kalau bahasa Indonesia, pandanglah pada Yesus, pandang wajahnya yang heran. Kesenangan dunia akan lenyaplah dalam cahaya kemuliaannya. Saudara-saudara, itu yang dilakukan para murid. Para murid numpang, ninggalkan keluarga, guru mereka yang tadinya bisa dilihat oleh mata selama 40 hari, sudah naik ke surga, nggak ada mentor, nggak ada siapa-siapa. Mereka kumpul hanya memegang janji guru mereka Yesus dan memandang kepadanya. Kenapa saudara-saudara? Ini saudara-saudara, kita adalah penyalur dan bukan produsen. Apa sih maksudnya Pak? Saudara, kenapa kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus? Karena saudara dan saya ini penyalur saja, bukan produsen. Apa maksudnya Pak? Maksudnya begini saudara-saudara. Saudara pelajari semua Alkitab, saudara akan melihat bahwa para murid-murid hanyalah penyalur. Pada waktu Yohanes dan Petrus mereka pergi di dalam Kisah Rasul pasal 3, ketika mereka pergi ke Gerbang Indah, di situ ada orang lumpuh yang dikatakan tiap hari duduk di situ, diantar oleh kerabatnya untuk meminta-minta. Lalu kemudian tiap kali, ini orang ini sudah profesional, pengemis profesional, tiap kali memandang orang. Saudara pernah nggak saudara di lampu merah begitu ya, lalu pengemisnya itu berusaha memandang mata saudara-saudara. Pandang mata saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau saudara bertatapan dengan mata pengemis itu saudara akan mau nggak mau saudara kasih karena sungkan, karena macam-macam. Saya pikir ini pengemis ini sudah profesional saudara-saudara. Dia dikatakan dia menatap mata Petrus sambil matanya berharap, udah terlatih ini saudara tiap hari. Dan memang orang-orang Yahudi kalau pergi ke bait Allah mereka akan berderma, bersedekah, dan kemudian Petrus mengatakan, mas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku akan beri. Apa yang aku punya aku akan beri. Yaitu apa? Dalam nama Yesus orang Nazaret. Maka kemudian Petrus mengangkat tangan orang itu, bangkit dan berjalanlah. Dikatakan maka mata kaki orang itu menjadi kuat. Perhatikan, Petrus mengangkat orang itu bukan karena dia di dalam dirinya sendiri dia produce kuasa, tetapi dia hanyalah penyalur. Aku nggak punya apa-apa,
Tapi apa yang aku punya, ini aku beri. Apa yang aku punya? Yesus, orang Nazaret. Saudara-saudara dan saya, kalau saudara-saudara melayani Tuhan dan saudara berlagak, kita adalah produsen. Kita adalah yang melakukannya dengan kekuatan kita. Saudara-saudara, satu kali saudara-saudara dan saya akan burn out. Habis saudara-saudara. Saudara harus bersama-sama ditenggelamkan dengan Roh Kudus. Saudara, berapa waktu ini saya juga stres luar biasa ya saudara-saudara ya. Karena kuliah S3, tugas pertama oke lah, 1 lembar aja ya. Udah lama nggak nulis dalam bahasa Inggris. Kalau ngomong sih oke, ngomong kan nggak terlalu ya grammar dan yang penting ngerti lawan bicara. Tapi begitu mulai membuat paper saudara-saudara, oke, 1 paper selesai. Nah ini paper yang kedua saudara, paper yang kedua ini 1.500 kata, kira-kira 5 lembar single space. Dan saudara-saudara harus baca 500 lembar buku, dan itu buku-buku teologi. Dan saya seperti kemarin itu saudara-saudara itu saya diajak omong Ibu Lili karena ada AC yang dibetulkan. Ibu Lili tanya bagaimana ini. Saya bilang, aduh, nih kepala saya ini kayak ada benang ruwet ini di sini, ruwet. Saudara saya seperti ditanya ide dan lain sebagainya, seperti kenapa? Karena bukan hanya saya S3 saya, karena kebetulan di tempat di Sati itu sedang akreditasi. Jadi harus mengerjakan bahan-bahan administrasi, akreditasi pemerintah akan kemudian mengakreditasi Sati saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, bebannya luar biasa, sampai ngomong aja rasanya capek saudara-saudara. Dan saya ketika mempersiapkan khotbah dan setelah itu saya berhenti, saya ambil gitar. Lalu saya bilang, saya di ruang tamu saya nyanyi ya. Saya nyanyi saudara-saudara. Nyanyi lagunya siapa itu ya, Kuncoro itu ya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Karena saya harus buat paper saudara-saudara. Harus buat khotbah saudara-saudara. Yesus saja, saya ditanya bagaimana ini kita outing, saya bilang oke, atur aja. Ini benang ruwet di kepala saya bilang. Saya siapkan aja, saya bilang saudara-saudara, kadang-kadang kita menghadapi itu. Tapi saya ingatkan, you are not produsen. Engkau bukan produsen dari apa yang kau harus kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam tantangan-tantangan. Kita adalah penyalur. Saudara, siapa yang saudara dalam pekerjaannya sebagai penyalur? Apa bedanya penyalur dan produsen? Produk-produk tertentu. Kalau yang baju-baju ini kan produsen ya. Ya, produsen ya saudara-saudara. Beda dengan penyalur. Kalau yang penyalur, Gideon produsen ya, kamu produsen, Gideon. Kalau saudara yang penyalur, saudara-saudara, penyalur harus punya hubungan yang baik dengan supplier, betul ya? Harus bisa dipercaya. Kalau penyalur, cuek, penyalur sombong, saudara-saudara dipites, saudara-saudara, gak dikirimi barang, saudara-saudara. Bagaimana saudara dengan Tuhan? Apakah engkau dan saya adalah penyalur yang benar-benar ready? Saudara jangan berusaha untuk memproduksi yang ilahi. Karena satu kali itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Sebab apa? Itu hanya keluar dari kekuatan kita, kita akan hilang. Saudara, saya pernah membuat paper, saudara-saudara, menyelidiki paper. Why some orang-orang televangelis jatuh di dalam dosa? Saya selidiki itu, saudara-saudara. Saya buat paper itu pada waktu saya ambil S2. Dan dalam penyelidikan saya, kapan mereka jatuh, saudara-saudara? Kapan mereka jatuh? Menarik sekali, polanya itu bisa ditemukan saudara-saudara. Pada waktu mereka
lelah. Habis KKR besar-besaran, banyak orang disembuhkan, mujizat terjadi, lalu kemudian pulang saudara-saudara, dan bersama-sama dengan tim doanya, ya saudara-saudara. Wow, lalu kemudian saya membuat saran-saran. Saya mengatakan hamba Tuhan harus punya hubungan yang baik dengan pasangannya. Kalau keluar kota, pastikan selalu komunikasi dengan pasangannya. Jangan sok menjadi bujangan. Saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara? When you are strong, ketika engkau kuat, engkau bisa mengatakan tidak. But when you are weak, ketika engkau lemah. Orang-orang yang jatuh itu karena mereka lemah. Dan mereka sendirian, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita adalah penyalur bukan produsen. Itu sebabnya kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Next. Tadi saya sudah jelaskan itu. Jadi kita tenggelam secara total. Izinkan, kalau kita belum benar-benar menjadi penyalur, izinkan, resapi saudara. Saudara, kalau saudara membaca Injil Yohanes, Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus itu dalam bentuk yang intimate. Kalau Injil Lukas itu bentuknya karismatik, bentuknya wow. Injil Lukas, kisah para rasul, berbahasa lidah. Ada orang disembuhkan. Orang-orang Frigia, orang mana-mana bisa mengerti apa yang mereka ucapkan padahal mereka orang Galilea. Bagaimana mereka bisa berbahasa-bahasa mereka, bukan bahasa mereka. Sesuatu yang wow. Tetapi Injil Yohanes ketika berbicara tentang dibaptis dengan Roh Kudus, Yesus hanya mengembuskan, intim, Yesus dekat dengan mereka. Saya percaya saudara, bahwa Roh Kudus juga bisa membaptis kita dengan cara-cara yang lembut. Intim, seperti kapal yang karam itu pelan-pelan, bukan langsung ditenggelamkan kayak ditembak bom gitu, langsung keram gitu. Ada kapal yang pelan-pelan tenggelam. Yang berikutnya saudara-saudara, miliki sikap menanti dengan penuh percaya kepada janji Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Next slide ya. Miliki sikap, karena itu yang Yesus katakan kepada para murid, untuk mereka menanti dengan penuh percaya kepada janji Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Menanti dengan penuh percaya. Slide yang terakhir, Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 mengatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Tinggal di situ menantikan janji Bapa, dan mereka berdiam di sana sehati. Sama-sama orang Galilea, mereka bersama-sama. Saya berpikir begini saudara-saudara, saya coba meneliti apa sih yang mereka lakukan. Mereka berdoa, tetapi mereka bukan hanya berdoa, mereka sharing satu dengan yang lain tentang apa yang menjadi isi hati mereka, apa yang mereka rasakan dan mereka alami. Saudara-saudara, karena ada waktu di mana pada akhirnya mereka memilih pengganti Yudas. Jadi mereka bukan berdoa full berdoa saja, tapi mereka juga membahas apa yang mereka rasakan, mereka alami. Seperti bicara kalau saya kapal ya, ini loh ruang mesin saya ini masih saya kunci, masih ada yang saya sembunyikan, saya buka ya, saya buka. Saudara, di dalam doa mereka sharing, dan ketika pada hari yang ke-10 Pentakosta, kemudian dikatakan, maka bertiuplah angin. Kata roh di dalam bahasa Hebrew atau Ibrani itu ruah. Ruah artinya angin. Kenapa saudara-saudara? Saudara, kita nggak bisa melihat angin ini, nggak kelihatan. Tapi bagaimana tahu bahwa angin ini ada, saudara-saudara? Bagaimana, saudara-saudara? Bisa dirasakan. Kalau saya kasih pita,
maka pitanya terbang-terbang begitu ya. Biasanya untuk menunjukkan kira-kira speednya seperti apa, kadang-kadang seperti begitu. Roh Kudus saudara tidak bisa lihat, tetapi seperti ruah angin. Kalau dia bekerja, saudara bisa melihat hasil pekerjaannya. Dan saudara-saudara, kita sudah terbiasa dengan angin walaupun kita tidak melihat, kita percaya. Why? Sebab kita hidup lahir dengan angin itu. Nggak percaya. Coba saudara-saudara masuk ke kolam renang dan menenggelamkan diri. Nggak percaya bahwa angin ini membuat saya hidup. Siapa yang pernah tenggelam? Saya pernah tenggelam dan trauma. Itu sebabnya saya susah renang ya saudara-saudara. Trauma masa kecil. Waktu dites renang, kram tiba-tiba saudara-saudara. Kakinya kram. Dan karena kram panik, gak bisa mendarat dengan baik. Glebek. Saya bilang, mati sudah. Diangkat oleh guru olahraga saya, diangkat lalu dimarahi. Goblok kamu. Itu trauma ya saudara, rasa mau mati digoblok-goblokan saudara-saudara. Sejak itu saya gak mau pergi ke kolam renang lagi saudara-saudara. Dan menarik ya saudara-saudara. Saya belajar renang sendiri dengan Axel Kevin dulu di Malang, kami punya seperti langganan, ada satu kolam renang. Dan kadang-kadang kalau saya gak, pokoknya pikiran tenang itu enak ya, seret meluncur gitu ya. OVI ya saudara, gaya kata itu OVI ya saudara. Bisa tiba-tiba itu bisa ingat gitu ya. Langsung itu nggak koordinasi tubuhnya ini ya saudara. Sehingga apa gitu ya saudara. Jadi saya terjadi trauma. Nah saudara, kita ini nggak melihat angin, tapi kita percaya itu ada. Dan ketika kita tanpa angin, tanpa oksigen, di air kita mati. Bedanya kalau saudara dan saya tanpa Roh Kudus, kita nggak kelihatan matinya seperti apa. Tetapi roh kita menjadi roh yang lemah. Sebab orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, dikatakan mereka akan memuliakan Tuhan. Entah pada waktu di puncak atau pada waktu di lembah, mereka memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan Roh Kudus itu hanya memuliakan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara-saudara. Hampiri Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Bulan Desember tahun 1991. Pada waktu itu saya sebelumnya, kira-kira mungkin bulan November, saya mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Saya dibaptis dengan Roh Kudus. Pernah saya ceritakan, itu membuat saya punya keberanian untuk melakukan pemberesan dengan orang tua saya. Sehingga saya rindu pulang. Saya nabung, saya pulang ke Semarang. Naik bus saudara-saudara. Dan saya ingat uang yang saya tabung waktu itu tahun 91, 80.000 di dompet saya. 80.000. Saya naik bus dari Arjosari, saya bersama dengan teman saya ini orang Klaten, saudara-saudara, orang Klaten. Dan dia dalam perjalanan di bus itu ngomong, ayo Gus mampir ke tempat saya dulu. Oke. Jadi kalau saudara tahu perjalanan ke Jawa Tengah dengan bus, maka itu ada pertigaan di Kartasura. Kalau ke kiri itu ke arah Klaten atau Jogja. Jadi kami berhenti, saudara-saudara, waktu kami turun dari bus gitu, ada orang-orang yang di belakang kami, ayo turun. Saya turun dengan teman saya, begitu saya turun jelek gitu, saudara-saudara jalan, terus saya rogoh kantong saya. Dompet saya hilang. Wah, busnya sudah lewat. Gitu. Wah, uang saya hilang, saudara-saudara. Hasil tabungan saya waktu itu. Saya kasih tahu teman saya, Tom, aku dicopet. Loh, di sini memang banyak copetnya. Ya,
Saya ikut dengan teman saya tidur di gereja, saudara-saudara. Ya, saya tidur di gereja waktu itu. Dan kebetulan pendetanya kenal ayah saya. Oke, nggak apa-apa tidur di gereja. Om, saya numpang dulu ya Om. Nanti saya besok mungkin pulang gitu. Nah, saya tidur sudah, tapi uang saya nggak ada, sudah nggak punya uang. Besoknya, saudara-saudara, saya ditanya lagi, gimana Mas Agus gitu. Kapan rencana pulang? Kalau pulang titip salam ya. Besok Om gitu, saya bilang besok Om. Hari yang kedua, aduh ini gimana? Masa saya ngutang? Saya itu nggak biasa utang, saudara ya. Gimana ini? Gimana biaya pulangnya? Dan saudara, saya berdoa di gereja itu, saya berdoa, saya Tuhan, Engkau sudah membaptis saya dengan Roh Kudus sehingga saya ada keberanian untuk bicara dengan ayah saya. Dan saya mau pulang Tuhan, tetapi kenapa Tuhan tidak proteksi saya, tidak lindungi saya dari pencopet ini Tuhan. Sehingga saya tertahan di gereja ini dan saya malu untuk pinjam uang Tuhan. Saya nangis saudara di gereja itu, saya nangis. Tuhan gak mungkin seumur-umur saya gak pernah pinjam uang. Gak pernah saudara-saudara, saya gak pernah pinjam uang saudara-saudara. Saya nangis di hadapan Tuhan di gereja itu dan saudara-saudara. Lalu di malam itu ditanya, kapan Mas Agus pulang gitu? Saya jawab ya besok. Itu besoknya itu sudah hari yang ketiga gitu ya. Sore. Kalau gitu gini ya, ikut saya pelayanan. Oke. Lalu diajak pelayanan kayak komsel gitu, komsel keluarga. Lalu kemudian nanti tolong ya pimpin pujian. Saya pimpin pujian saudara-saudara. Selesai komsel, pulang. Nah karena besok mau pulang, yang pendetanya ngomong gini, ini ada uang permen ya, untuk beli permen di jalan. Oh ya terima kasih Om ya saudara ya. Dan saya terima itu, saya kantongi ya saudara. Saya masuk di gereja ya, siapkan tempat tidur, bangku gereja itu tempat tidur. Dan saya ambil dari yang tadi dikasih, saya ambil 10.000 saudara. 10.000 itu cukup untuk saya naik bis 1 kali pulang ke Semarang. Dan saya bersyukur, dan saya hanya berhasil pulang. Dan waktu pulang saya kumpulkan adik saya, karena saya tahu adik saya juga ada kepahitan. Saya kumpulkan adik saya, nanti malam saya mau kumpulkan keluarga, saya mau bicara tentang ini, kalian bagaimana? Dan adik saya yang kedua yang juga punya pengalaman kepahitan saudara, sehingga satu kali sempat dia memberontak kepada orang tua. Dia mengatakan 2 hari yang lalu, dia ngomong gitu, aku mengalami baptisan Roh Kudus. Aku ingin melakukan pemberesan ini, Mas. Kau datang tepat waktunya 2 hari yang lalu. Saudara-saudara, saya percaya dengan Roh Kudus, karena itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, malam hari itu saya mengadakan pertemuan. Umur saya waktu itu masih berapa? 19 ya, terus ya 19 tahun. Saya panggil orang tua saya, ayah ibu saya dengan adik-adik saya, mulai dari saya bicara, adik-adik saya bicara. Orang tua saya kaget dengan apa yang kami sampaikan, lalu mereka minta maaf, kami berpelukan saudara-saudara. Kami belum pernah merasakan kasih yang seperti lumer seperti itu. Dan sejak saat itu saya dan ayah saya menjadi dekat saudara-saudara. Saya percaya ada ruang-ruang di dalam hidup kita yang perlu Roh Kudus itu masuk dan kemudian menenggelamkan kita. Kita nyanyi pujian ini, ku perlu kau Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan
mendekat di mana kau tinggal, kau di hatiku, amin, haleluya, kau di pikiranku dan bawaku, amin, mendekat di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku, amin, ku perlu kau Tuhan di hidupku, haleluya, hanya Engkau Tuhan, amin, mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Saudara, Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk saudara dan saya menjadi bagian yang normal dari kehidupan orang percaya, bukan bagian yang extraordinary, luar biasa, bukan. Itu kenormalan. Kalau saudara dan saya orang Kristen yang normal, harusnya saudara welcome Roh Kudus, karena itu kenormalan murid Yesus. Bukan itu sesuatu yang extraordinary, no, itu kenormalan saudara. Karena itu berarti saudara dan saya dikuasai oleh Roh Kudus. Pada pagi hari ini kalau ada di antara saudara-saudara yang merasa, engkau Tuhan, saya merasa bahwa saya ingin dekat, tetapi saya merasa bahwa seperti saluran itu ada bagian-bagian yang tersumbat di dalam hidup saudara-saudara. Saudara, saya ingatkan, saudara bukan produsen. Saudara jangan layani Tuhan dengan kekuatan dan semua kita sendiri. Engkau akan burn out, engkau akan terbakar, engkau akan jenuh, engkau akan patah dan kecewa. Engkau perlu di-restore dan di-refresh oleh Roh Kudus sekali lagi. Saya tidak tahu apapun yang engkau sedang hadapi, tetapi engkau perlu Roh Kudus. Engkau perlu disegarkan, ditenggelamkan bersama dengan Roh Kudus, saudara. Dan perlu menyadari kekosongan kita dan betapa perlunya kita. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa, dan saya mengajak seluruh jemaat untuk bersama-sama mengangkat tangan sebagai kerinduan kita berdoa kepada Tuhan agar kita sekali lagi dilawat oleh Roh-Nya yang kudus. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, amin. Oh, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku, haleluya, ku perlu Kau Tuhan, oh, di hidupku, amin, amin. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti, amin, haleluya, haleluya, amin. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau
hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Saudara-saudara yang engkau perlu didoakan, angkat tanganmu. Dan mari kita sebagai umat Tuhan, murid-murid Yesus, kita menyediakan diri sebagai saluran dari pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau mengenal setiap kami lebih daripada siapapun. Engkau mengerti kami lebih daripada siapapun. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami mau memandang masa depan Tuhan, bahwa sesungguhnya di depan kami Tuhan ada perkara-perkara, ada pekerjaan-pekerjaan, ada ladang-ladang yang sebenarnya Tuhan Engkau menyediakan bagi kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, Engkau tolong setiap jemaat-Mu. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong apabila ada di antara kami yang sudah mulai merasa kering, sudah mulai kosong. Hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus sekali lagi menenggelamkan kami. Yesus, Engkau membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami sampai penuh, tidak ada yang tersisa. Ruangan-ruangan tidak ada yang tersisa. Bahkan ketidakmengertian kami tentang apa yang terjadi, itu juga Engkau akan penuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami memiliki damai sejahtera sekalipun kami tidak mengerti dan belum bisa mengerti. Karena Roh Kudus mengisi bagian-bagian itu dengan shalom. Hamba-Mu berdoa kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri akan mengalir melalui setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan sebelum itu, biarlah Tuhan Engkau melayani kami terlebih dahulu, memulihkan setiap kami yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kakinya mulai goyah Engkau tegakkan, dan kepala yang tertunduk oleh karena kalah Engkau kembali tegakkan, dan minyak sumbu yang mulai pudar cahayanya Engkau beri minyak yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan demi nama Yesus Kristus Engkau menjamah dan memberkati kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, saya persilakan dia. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome to SIF. Nah, sebelum pengumuman hari ini kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya minta tolong Velia bisa pimpin doa persembahan pada saat ini. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan pada kami semua ya Tuhan. Sebentar kami akan memberi ya Tuhan sebagian yang kami miliki ya Tuhan, hanya untuk Engkau ya Tuhan, biarlah kami bisa memberi dengan sukacita ya Tuhan, memberi dengan kerelaan hati ya Tuhan, biarlah semuanya hanya untuk perlebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Dalam nama-Mu saja kami bisa berdoa, haleluya, amin. Oke, saya akan berikan waktu terlebih dahulu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan. Kita untuk saudara yang ingin memberikan persembahan bisa transfer ke rekening yang tertera di depan sini, atau kita juga menyediakan kotak persembahan di belakang juga beserta amplopnya. Sambil saya akan bacakan satu ayat di Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Oke. Nah, gak kerasa ya, kita sudah ada di penghujung bulan Mei. Nah, sebentar lagi akan masuk di bulan Juni. Bulan Juni ini biasanya kalau buat anak sekolah atau anak kuliah ini bulan libur ya, bulan mau libur-libur gitu, anaknya libur, yang mahasiswa juga libur, tapi yang bekerja ya kita terus bekerja tetap selalu ya, tidak pernah libur. Nah, ini ada yang menarik banget nih, kita mau ngadain ibadah outing dengan tema recharge. Tadi kalau yang dengan simak, dengan seksama mendengarkan khotbah Pak Agus kan kita mau kita diingatkan kembali untuk bisa recharge. Dan ini kita mau ngadain ibadah outing minggu depan, itu di tanggal 4 Juni ya, minggu depan. Jadi benar-benar hari Minggu depan itu kita ngadainnya nggak di sini. Biasanya kan kita gerejanya di
kabinet sini ya. Nah cuman kita minggu depan tuh akan diadakan di Villa Fuji Cottage, ini ada di Prigen. Nah ini acaranya itu acaranya yang di sana itu akan diadakan jam 11.30 sampai jam 2.30. Nah cuman kita juga menyediakan transport. Kalau buat saudara yang ingin join tapi mungkin mau bareng-bareng aja deh berangkatnya, itu kita akan berangkat bersama dari sini, itu jam 10 pagi. Nah kita infokan untuk setiap saudara yang mau bergabung, itu nanti bisa langsung disampaikan ke KTB leader masing-masing ya. Terus untuk dress code-nya kita juga infokan agar bisa pakai yang nyaman, sopan ya. Dan pasti acaranya bakal seru banget, ada praise, worship, games, dan ada makanan juga. Nah buat yang punya anak jangan khawatir, nanti tetap akan ada Sunday School. Jadi buat sekalian liburan lah ya, habis itu mungkin habis pulang jam 2.30 masih bisa jalan-jalan sekitar Tretes juga. Jadi save the date, ini welcome buat siapa aja yang mau join. Jadi kalian ini mungkin waktunya kalau misalnya kayak ayo kita ke gereja, itu kan rasanya mungkin ada beberapa orang yang kayak mungkin lebih sulit ya, maksudnya kayak ngomongnya tuh susah, tapi ayo kita ke Tretes yuk sambil recharge gitu, sambil refresh. Nah ini kesempatan kalian tuh bisa ngajakin teman-temannya. Dan untuk kita fokus ke hari Seminggu ini, di hari Kamis kan libur ya, Kamis 1 Juni itu hari merah, itu KTB diliburkan, dan di hari Jumat juga KTB mahasiswa kita liburkan. Jadi kita mau fokus ke acara yang di hari Minggu depan, ibadah outing recharge. Ya jadi itu aja sih untuk pengumumannya. Oh sama di hari Selasa kita tetap adakan more, Moment of Restoration, jadi kita juga remind buat teman-teman yang mau join bisa langsung join aja, nanti untuk linknya akan di-share ke grup masing-masing. Jadi minggu depan ingat ya, jangan kesini, tapi nanti kita bakal adain di Villa Fuji Cottage. Nanti untuk detailnya kalau mau tanya-tanya langsung ke KTB leader masing-masing aja. Sekian pengumuman dari saya kembalikan ke Agus. Ya buat yang belum tergabung di dalam KTB, bisa menghubungi Ibu Lili ya, atau juga ya mungkin Ibu Lili buat yang belum tergabung supaya nanti bisa didata. Artinya itu karena nanti transportasi perlu dipikirkan. Demikian juga buat saudara-saudara yang tempat atau mobilnya masih ada space begitu ya. Nanti juga mohon bantuannya untuk kemudian juga bisa kita bisa diisi begitu ya, bisa diisi sehingga kita memaksimalkan kendaraan-kendaraan yang ada, sebab tempat parkirnya di sana terbatas ya, tempat parkirnya. Yang pernah ke Fuji Cottage saudara tahu bahwa itu pas belok begini ya, sehingga memang harus parkir masuk ke dalam dan itu terbatas, sehingga kita mau memaksimalkan transportasi kendaraan yang ada. Bisa jadi mungkin ada di antara saudara-saudara yang parkir mobil di sini begitu lalu bergabung begitu ya saudara-saudara, yang mobilnya gede-gede ini ya saudara, Innova begitu ya. Kira-kira ya mungkin Gideon bawa HS ya. Jalan ya. Kirain Gideon dari sini ya, bawa HS dari Ibu Hengki. Ya, jadi saudara-saudara please untuk join, ajak teman-teman yang lain supaya perlu didata karena ya perlu dipikirkan transportasi dan juga konsumsi ya. Oke. Ya, maksimalnya hari tanggal 31 ya, hari Rabu saudara-saudara. Hari Rabu saudara memberi kepastian karena nanti ada hubungannya dengan konsumsi juga begitu. Tolong saudara-saudara bisa memberikan kabar begitu ya. Dan saya senang untuk kita bisa beli bersama-sama. Ajak pasangannya juga saudara-saudara ya, bawa pasangan yang sudah berpasangan, yang belum berpasangan, calon pasangan, calonnya mungkin 3, 4, 5 nggak apa-apa, namanya calon ya saudara ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Wah, Gideon berangkat dari mana Gideon? Dari Pandaan ya? Oh ya. Ya. Ya, oke. Ya, kita akan akhiri ibadah kita
Dan sekali lagi setelah ini ada beberapa di antara saudara-saudara yang akan ada sesi untuk SOG, Servant of God. Karena ada di antara saudara-saudara yang akan tergabung di dalam pelayanan. Kami rindu, terima kasih buat kesediaannya. Dan demikian juga yang saudara-saudara termasuk kakak-kakak sebagai kakak-kakak SOG pelayan. Jadi setelah adiknya muncul, jangan kemudian hilang ya saudara-saudara. Jatahnya saudara jangan kurangi saudara-saudara. Justru saudara naik level, ya naik level sesuatu yang lain daripada sebelumnya. Mari kita akhiri ibadah kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau sudah berkarya di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu, biar Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa buat setiap KTB leaders yang ada. Engkau berkati, Engkau menolong kami, karena kami seperti berada di garis depan. Kadang-kadang orang-orang yang berada di garis depan mengalami kelelahan-kelelahan. Biarlah Roh Kudus menyegarkan kembali. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, berkati di dalam pekerjaan kami. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan ini ya Tuhan. Kami memberkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberikan mereka. Kami berdoa untuk Ardi, untuk Prisil Tuhan, saudara-saudara kami yang lain yang berulang tahun di bulan Mei ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Biarlah hidup mereka akan semakin naik dan bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan mereka tetap rendah hati di hadapan-Mu, setia dekat dengan Engkau. Kami juga berdoa kalau ada jemaat Tuhan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, dalam kami berdoa untuk para mahasiswa, karena para mahasiswa 1-2 minggu ini akan menghadapi ujian-ujian akhir. Biar Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka berhasil di dalam studi mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengandung. Tuhan Kau berkati kehamilan mereka. Engkau berkati makanan yang mereka makan. Bahkan kalau di bulan Juni ada yang akan melahirkan, Kau berkati biarlah dapat melahirkan di dalam penyertaan Tuhan. Dan bayi yang dilahirkan sehat sempurna. Kami menyerahkan ini semua ke Tuhan. Kami juga memberkati pelayanan setiap saudara-saudara kami yang sudah melayani praise and worship maupun melayani soundman, multimedia, usher. Kami juga berdoa untuk yang melayani Sunday school. Kami menyerahkan Tuhan. Kami membutuhkan tambahan tenaga untuk Sunday school ministry. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan Engkau tambah-tambahkan. Kami juga mendoakan Tuhan rencana minggu depan kami akan ada ibadah outing. Biarlah Tuhan memberikan cuaca yang cerah, dan kami rindu seluruh jemaat kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami boleh menikmati kebersamaan fellowship, dan pada saat yang sama kami juga di recharge again Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan para KTB leaders Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat, membawa anggota-anggotanya untuk bisa join bersama-sama kami Tuhan. Kami menyerahkan transportasi, akomodasi, semua kami meminta Tuhan Engkau memberkati. Bahkan Fuji Cottage, tempat di mana kami mengadakan acara ibadah outing ini juga Tuhan persiapkan dan berkati Nancy bersama dengan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau pria-pria, jadilah orang-orang yang berani mengambil keputusan-keputusan yang berat, tetapi di dalam takut akan Tuhan. Sebab engkau di dalam firman Tuhan, pria dianggap sebagai orang-orang yang memegang pusaka dari keluarga. Akhirnya Tuhan memberikan engkau perlindungan. Demikian juga engkau para wanita. Biarlah engkau dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang belajar
percaya, berjalan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Demikian juga anak-anak, diberkatilah anak-anak, diberkatilah keluarga, diberkatilah rumah tangga, diberkatilah studi, saudara-saudara, diberkatilah pekerjaan saudara-saudara. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan terimalah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya. Kita semua tetap setia sampai Yesus datang kali yang kedua. Maranatha menjemput kita semua. Haleluya, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Saudara-saudara, kita ada perjamuan kasih, ada makanan di belakang, kita akan fellowship terlebih dahulu. Jangan pulang, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkati.